Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajarnya. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai pedagang, penguasa, pujangga pada masa klasik atau pada masa Hindu-Buddha. Apakah kalian mengetahui dua candi tersebut? Iya, sebelah kiri disebut sebagai Candi Borobudur, sedangkan sebelah kanan disebut sebagai Candi Prambanan. Kedua candi tersebut merupakan peninggalan pada masa Hindu-Buddha, yang mana Candi Borobudur terletak di kota Magelang, Jawa Tengah, termasuk arsitektur Candi Buddha, dan merupakan candi megah yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Tidak jauh dari Candi Borobudur terdapat Candi Prambanan yang terletak di perbatasan Yogyakarta dengan Klaten, Jawa Tengah, termasuk arsitektur candi Hindu. Kedua candi megah tersebut merupakan bukti perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu, bagaimana pengaruh budaya India di Indonesia? Nah, tanda tertua adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia berupa prasasti yang ditemukan di daerah Sungai Cisadane dekat Kota Bogor. Setelah budaya India masuk, terjadi perubahan dalam tatanan kehidupan, yang mana ada 6 pengaruh yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia ketika kedatangan budaya Hindu-Buddha. Pertama, sistem kepercayaan. Bangsa India merupakan penyebar agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pada perkembangannya, agama tersebut berakulturasi dengan sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Masyarakat kuno Indonesia tidak hanya menyembah dewa-dewi Hindu-Buddha, namun mereka juga melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang, atau yang biasa kita kenal dengan kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Kedua, bahasa dan aksara. Pada pertengahan abad ke-8 Masehi, huruf Pallawa berakulturasi dengan kebudayaan Jawa dan menghasilkan huruf Jawa kuno atau huruf KW. Pengaruh budaya India dalam bidang bahasa dan aksara terlihat dari penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta oleh kerajaan Hindu-Buddha. Nah, sudah terdapat contoh dari aksara Pallawa yang bisa kalian lihat di gambar. Ketiga, kesusastraan. Bangsa India memberi pengaruh penting terhadap bidang kesusastraan Indonesia. Salah satunya memperkenalkan epos Mahabharata dan Ramayana kepada pujangga Indonesia, yang mana pujangga-pujangga Jawa diperkenalkan epos. Epos itu adalah menceritakan kehidupan pahlawan oleh bangsa India, sehingga akan menambah nilai-nilai kebudayaan Jawa terhadap cerita Mahabharata dan Ramayana. Keempat, sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, bangsa India memperkenalkan sistem kerajaan feodal dengan konsep dewa raja. Sistem feodal adalah memposisikan raja sebagai titisan para dewa, sehingga keberadaannya sangat dihormati oleh masyarakat. Yang kelima, struktur sosial.
Bangsa India memperkenalkan sistem kasta pada masyarakat Indonesia, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Seperti ditunjukkan oleh gambar bahwa Brahmana termasuk ke dalam golongan tertinggi dan Sudra adalah golongan terendah. Jadi itu adalah kasta dalam agama Hindu-Buddha. Keenam, kesenian. Pengaruh budaya India dalam bidang kesenian di Indonesia dapat dilihat pada seni bangunan, seni ukir, dan seni patung. Bangsa India memperkenalkan konsep candi, relief, dan arca pada masyarakat Indonesia. Contohnya adalah alkulturasi kesenian India dan Indonesia. Nah, contoh yang paling tepatnya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur itu adalah candi yang dibuat hasil alkulturasi atau perpaduan dari kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan dari India. Selanjutnya, ada 4 teori yang menjelaskan proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia atau yang biasa disebut sebagai Hinduisasi. Pertama, teori Brahmana oleh Jesse Van Leeuwen menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha dibawa oleh golongan pemuka agama. Contohnya adalah pendeta. Yang kedua, teori Waisya oleh N.J. Krom menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Jadi pedagang-pedagang India melakukan hubungan dagang dengan bangsa Indonesia, sehingga terjadi persebaran agama Hindu-Buddha. Ketiga, teori Ksatria oleh C. Seibert yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha dibawa oleh para bangsawan, atau Ksatria ini disebut sebagai prajurit-prajurit India yang diduga mereka melarikan diri karena pada saat itu di India sedang terjadi peperangan. Kemudian mereka kabur dan sampai ke kepulauan Indonesia. Jadi masuknya Hindu-Buddha itu dikatakan tersebar oleh para prajurit-prajurit dari India. Keempat, teori arus balik oleh F.D. Kabos yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha dibawa oleh masyarakat Indonesia yang menimba ilmu ke India. Jadi, para tokoh dari Indonesia pergi ke India. Di India, mereka belajar ihwal, agama, dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah kembali, mereka mengajarkan dan menyebarkan agama itu kepada masyarakat Indonesia. Berdasarkan teori yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia telah mencapai tingkat tertentu sebelum munculnya Hindu-Buddha melalui proses akulturasi budaya yang dianggap sesuai dengan masyarakat. Diterimalah dengan menyesuaikan budaya masyarakat setempat. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.